Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzi dengan nomor NIM 123010075. Prodi Hukum Keluarga semester 2 kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah Politik Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Fahrul Rizal dengan tugas mereview materi pertemuan 9 sampai dengan 15. Langsung saja materi yang pertama yaitu tentang tokoh Hasbi Asidiki. Hasbi Asidiki ini bernama lengkap Muhammad Hasbi Asidiki. Beliau dilahirkan di Lok Sumawe, Aceh pada tanggal 10 Maret 1904 yang lingkup keluarganya di tengah-tengah keluarga ulama pejabat. Ibunya bernama Tengku Amrah Putri dari Tengku Abdul Aziz, pemangku jabatan Kodici Maharaja Mangkubumi. Sedangkan ayahnya bernama Al-Hajj Tengku Muhammad Hussein Ibnu Muhammad Su'ud, dan beliau pun mempunyai jabatan sebagai Kodici dan juga sebagai anggota rumpun Tengkuci di Semeluk, Simalaga. Tengkuci di Semeluk merupakan seorang keturunan dari seorang fakir Muhammad atau Muhammad Al-Ma'syum. Ia adalah keturunan Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama dari jajaran Khulafaur Rasyidin. Nah, ada beberapa tulisan yang menyatakan bahwa Hasbi ialah keturunan ke-30 Abu Bakar As-Siddiq. Nah, semenjak tahun 1925, beliau menggunakan lakob As-Siddiq di belakang nama keluarganya. Nah, selanjutnya inti pemikiran dari Hasbi As-Siddiqi ada 4, yaitu 1. Membedakan antara fikih dan hukum syariat. 2. Toleransi metodologi hukum Islam. Ketiga, fikih merupakan potret peradaban suatu masyarakat. Yang 4, semua mazhab fikih mengandung kebenaran atau relatif. Nah, langsung saja ke materi yang kedua yaitu tentang tokoh Yusuf Al-Qaradawi. Nah, Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi lahir pada 9 September 1926 dan meninggal pada 26 September 2022. Beliau adalah seorang ulama muslim Mesir yang tinggal di Doha, Qatar dan Ketua Persatuan Ulama Muslim Internasional. Ia mendapat pengaruh termasuk dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Said Rashid Ridho, Hasan Al-Banna, Abu Hasan Al-Hasani Nadwi, Abul A'la Al-Maududi, dan Naim Siddiqui. Ia terkenal karena programnya Al-Syariah wal Hayah yang disiarkan di Al Jazeera yang diperkirakan memiliki pemirsa sampai 40-60 juta di seluruh dunia. Ia juga dikenal sebagai Karena Islam Online, sebuah situs web yang ia bantu dirikan pada tahun 1997 dan di mana ia menjabat sebagai kepala ulama agama. Berikut inti pemikiran Yusuf Al-Qaradawi, yaitu pertama, sistem demokrasi. Al-Qaradawi menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang ideal dan relevan di zaman ini adalah sistem pemerintahan yang demokratis. Ia menambahkan bahwa Islam lebih dulu melakukan demokrasi dalam menetapkan berbagai norma yang dibangun di atas demokrasi tersebut. Lalu yang kedua adalah mendukung hak politik perempuan. Nah, beliau mendukung pada partisipasi perempuan dalam kontestasi demokrasi. Ia mengklaim bahwa Islam merupakan sistem pertama yang membebaskan perempuan dari belenggu patriarki masa lampau. Nah, terus kritik terhadap sekularisme. Qaradawi memiliki keresahan terhadap proses sekularisme pada sistem pemerintahan negara-negara modern. Sekularisme muncul akibat kolonialisasi bangsa Eropa ke wilayah Asia dan Afrika. Lalu beliau melahirkan karya yang berjudul Ad-Din wa As-Siyasah yang isinya mencoba meluruskan dikotomi politik dan agama. Lalu yang ketiga, materi yang ketiga itu tentang tokoh Hazairin. Nah, Hazairin lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 28 November 1906. Ia merupakan seorang putra dari Zakaria Bahri Harhab dan Aminah. Ayahnya adalah seorang guru, sedangkan kakeknya Ahmad Bakar adalah seorang ulama. Dari tokoh tersebut, Hazairin mendapat pelajaran dasar mengenai ilmu agama dan bahasa Arab dari mereka. Sewaktu kecil, Hazairin berpindah ke Bengkulu untuk memulai pendidikannya di HIS. Ia lulus pada 1920, kemudian berpindah ke Padang untuk melanjutkan sekolahnya di Mulo. Hazairin menamatkan sekolahnya di Mulo pada 1924. Nah, masih di tahun yang sama, Hazairin juga belajar bahasa Arab dan Quran bersama dengan kakeknya. Setelah itu, Hazairin berpindah ke Bandung untuk belajar di AMS dan lulus pada 1927. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Hukum di Batavia. Terus pada 1936, Hazairin menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta atau yang tadi disebutkan dengan gelar Doktor Hukum Adat. Nah, pemikiran Hazairin itu berpengaruh signifikan terhadap hukum pidana Islam dalam mengembangkan hukum Islam sebagai sumber material hukum nasional di Indonesia. Pengaruh ini dapat terlihat dari kultur akademik yang dikembangkan para cendekiawan muslim seperti Sayyidi Tholib, Haliman, Abdul Rauf, Ismail Sunni, Muhammad Tazir Az-Zahari, dan banyak yang lainnya. Nah, mereka banyak mengaktualisasikan pemikiran hukum Islam melalui mimbar hukum yang bekerja sama dengan peradilan agama di Indonesia. Sehingga pemikiran Hazairin ini tercermin dari kesejarahan perkembangan politik hukum Islam sebagai bahan pertimbangan hukum nasional
Nah, terus pemikirannya telah mempengaruhi berbagai gagasan peraturan hukum seperti adanya kompilasi hukum Islam dan undang-undang otonomi daerah seperti yang ada di Nagara Aceh Darussalam. Nah, hal ini menunjukkan bahwa eksistensi pemikiran Hazirin terhadap hukum pidana Islam Indonesia mampu berkembang sebagai salah satu sumber hukum nasional untuk mengatur masyarakat di Indonesia meskipun membutuhkan tempo waktu yang cukup lama. Nah, lalu materi yang keempat itu tentang tokoh Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh ini lahir di Delta Nil yang sekarangnya itu masuk ke dalam wilayah Mesir. Nah, ayahnya ini bernama Abduh Hasan Khairullah, seorang imigran yang berasal dari Turki dan telah lama menetap di Mesir. Adapun juga sang ibu berkebangsaan Arab yang memiliki garis keturunan dari Khalifah Umar bin Khattab. Kedua orang tua Abduh ini tinggal di desa Mahalan Nasr setelah berpindah-pindah ke banyak tempat. Abduh kecil hingga remaja banyak menekuni pelajaran membaca dan menulis, dan pada usia 12 tahun luar biasa sekali ia sudah mampu menghafal Al-Quran dalam bimbingan langsung sang ayah. Nah, pemikiran Abduh terhadap hukum Islam itu merefleksikan sebuah gagasan masa depan umat Islam dalam merumuskan setiap persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Dalam hal apapun, sesungguhnya Islam tidak mengikat umatnya untuk tunduk dan pasrah pada hasil oleh pikir masa lalu, bahwa produk pemikiran keislaman tentu bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Nah, tugas setiap generasi Islam adalah menggali makna-makna yang tergandung dalam Al-Quran dan Hadis untuk kepentingan zamannya. Nah, produk pemikiran atau produk hukum yang ada tidak untuk disingkirkan apalagi menjadi belenggu, tapi menjadi titik pijak guna menentukan memproduksi pemikiran yang tepat. Sehingga perbedaan simpulan hukum tidak dimaknai sebagai perkembangan, tetapi sebagai sebuah kreasi pemikiran yang betul-betul masalah bagi umat. Nah, Abduh juga telah membentangkan cara berpikir yang brilian untuk masa depan umat Islam, yang tidak takut dianggap bid'ah dan berpikir objektif guna kemaslahatan umat Islam. Lalu materi yang kelima itu tentang dua tokoh, yaitu ada Ali Yafi dan Sahal Mahfuz. Nah, yang pertama itu pembahas Ali Yafi, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Ali Yafi yang dilahirkan di Donggala, Sulawesi Tengah pada 1 September 1926 atau 23 Safar 1345. Pada bulan ketika dilahirkan itu Muktamar NU pertama diselenggarakan. Beliau adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Syekh Muhammad Ali Yafi dan ibunya bernama Imacaya. Putri raja dari salah satu kerajaan di Ternate di pesisir barat Sulawesi Selatan. Seturut penuturan Hilmi Alai, putra Ali Yafi, Imacaya meninggal saat Ali Yafi berumur 10 tahun. Ayahnya menikah lagi dengan Tanawali. Pasangan ini diberi 4 keturunan, Muhsanah, Husain, Khadijah, dan yang masih bungsunya itu adalah Idris. Nah, Muhammad Ali Yafi meninggal pada awal 1950-an. Sejak usia 19, Ali Yafi melepas masa lajangnya dengan menikahi Haji Aisyah, masih berusia 16 tahun. Nah, menikah muda beliau, mereka mengarungi bahtera rumah tangga dengan bahagia. Buah dari pernikahan itu beliau dikaruniai 4 anak. Terus wafat beliau itu pada 25 Februari 2023 di Rumah Sakit Premier Bintaro. Nah, terus pemikiran dari Ali Yafi yaitu dilatari oleh berbagai pendekatan keilmuan yang berbasis sosial. Beliau mengembangkan wawasan sosial untuk merumuskan kajian fikih yang terbuka dengan perubahan sosial. Dalam hal ini, isu pembangunan yang menjadi salah satu perubahan sosial yang digunakan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya turut direspon berdasarkan interpretasi maqasid syariah yang bermuara kepada kemaslahatan. Nah, lalu tokoh Sahal Mahfud nih. Sahal Mahfud ini lahir pada 17 Desember 1937 di Desa Kajen, Borgosoyo, Pati. Beliau merupakan putra ketiga dari 6 bersaudara. Kiai Haji Mahfud bin Abdul Wassalam dengan Haji Badiah. Nah, tahun 1968 ada yang menyebutkan Kiai Haji Sahal Mahfud melepas tasa lajangnya dengan menikahi Haji Nafisah. Nah, yaitu beliau itu pengasuh kontrak Patimiah Tambak Beres Jombang. Nah, Sahal Mahfud ini wafat pada hari Jumat 24 Januari 2014 di kediamannya Komplek Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati yang usianya pada 78 waktu itu. Nah, isinya itu, inti pemikirannya itu, Kiai Sahal membagi politik dalam kerangka politik kebangsaan, kerakyatan, dan politik kekuasaan. Menurut Kiai Sahal, politik kekuasaan merupakan wilayah dari partai politik untuk berdialog maupun berkompetisi dalam merebut ruang-ruang kekuasaan dan struktural. Sementara politik kebangsaan dan kerakyatan merupakan ijtihad politik untuk memperjuangkan nilai-nilai prinsip keagamaan tanpa terjebak pada proses kontestasi perebutan kuasa. Menurut Kiai Sahal, politik kebangsaan kerakyatan merupakan politik tingkat tinggi atau siasah alias samiyah. Nah, selain itu Kiai Sahal berpedoman bahwa Islam merupakan inspirasi politik, bukan aspirasi dari fikih siasah. Dan fikih siasah dikembangkan dalam konfigurasi pemberdayaan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dan tujuan politik sebenarnya adalah membawa kesejahteraan rakyat dengan kontribusi umat ke ruang keinginan finalnya, yaitu keselamatan dunia dan akhirat. Dengan demikian, politik merupakan cara atau jalan wasilah sebagai cara untuk menuju
kebahagiaan dunia akhirat. Materi yang keenam yaitu tentang Ibrahim Hossein. Nah, Ibrahim Hossein ini lahir pada 1 Januari 1917 di mana ya, lupa lagi. Oh, pokoknya gitu. Pokoknya dilahir pada tahun itu. Nah, langsung ke pendidikannya, dalam perjalanan pendidikannya beliau pernah menimba ilmu di Al Azhar Kairo. Nah, terus pada 1960 dalam beberapa kampus beliau juga pernah menduduki jabatan penting. Nah, salah satunya itu sebagai rektor IAIN Palembang pada tahun 1964 sampai 1966. Lalu beliau wafat pada 7 November 2001. Nah, terus intermediate-nya itu ada 3. Yang pertama, ijtihad di bidang fatwa, ijtihad di bidang tajrih, dan ijtihad untuk memecahkan hukum masalah baru. Nah, ijtihad adalah segala upaya yang dilakukan oleh mujtahid dalam menetapkan suatu hal pada berbagai bidang ilmu seperti fikih, teologi, filsafat, tasawuf, dan sebagainya yang dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Lalu materi yang ketujuh tentang tokoh Munawir Sajali. Nah, Munawir Sajali ini lahir di desa Karongnamon, kalau nggak salah Klaten, ya, Klaten, pada 7 November 1925. Ia adalah anak tertua dari 8 bersaudara dari pasangan Abu Aswad, Hasan Asyali, dan Taksiyah. Lalu menikah dengan siapa lagi? Apa lagi? Langsung saja ke beliau. Menurut Sajali meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2004 yang dikuburnya tuh di Kemayoran, Jakarta. Nah, terus inti dari pemikiran Munawir Sajali ialah ada berapa ya? Kalau nggak salah ada 3-4 itu. Ada 6 ya. Yang pertama itu Islam dan hak asasi manusia, ada HAM. Yang kedua ekstremisme agama, terus reaktualisasi agama Islam, terus buang abang, terus kalimatnya perdamaian untuk umat manusia. Yang keenam itu asas Pancasila, asas aspirasi umat Islam dan masa depan bangsa. Ya itu ada 6 berarti ya. Nah, mungkin cukup sekian review materi yang saya sampaikan dalam UAS kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas waktu untuk menonton video ini. Semoga saya menjadi sukses ke depannya. Terima kasih, saya Muhammad Fauzi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.